Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Miftah Aulia. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah evaluasi kinerja yang dibimbing oleh Bapak Jurusan Muhammad Ihsan SKM, yakni penilaian prestasi kerja dan pengupahan serta kaitannya di lingkungan perusahaan PT Yasuni Abadi Utama. Mengenai teori penilaian prestasi kerja. Pengertian penilaian prestasi kerja. Menurut Filippo pada tahun 1996, penilaian prestasi kerja adalah sebagai penyedia informasi yang sangat membantu dalam membuat dan menerapkan keputusan-keputusan seperti promosi jabatan, peningkatan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan transport. Kemudian menurut Handoko pada tahun 1995, yaitu proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawannya. Kemudian menurut Lloyd L. Geertz and Leslie Leroux pada tahun 2004, yaitu proses untuk menentukan dan mengkomunikasikan kepada karyawan tentang bagaimana performanya dalam melakukan pekerjaan. Kemudian ada manfaat penilaian prestasi kerja menurut Handoko. Pertama, perbaikan prestasi kerja. Kedua, penyelesaian kompensasi. Kemudian ada keputusan penempatan dan lain sebagainya. Jadi di sini perusahaan melakukan penilaian prestasi kerja dan hal ini dapat membantu perusahaan dalam melakukan perbaikan. Kemudian ada metode penilaian prestasi kerja menurut Robert Casal pada tahun 2002. Yang pertama, sistem penilaian atau rating system. Sistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu daftar karakteristik bidang atau perilaku yang akan dinilai dan sebuah skala ataupun cara lain kinerja dari setiap bulan. Kelemahan dari sistem ini sangat mudah untuk dilakukan karena manajer pun jadi mudah lupa mengapa mereka melakukannya. Sangat mudah dilakukan. Perusahaan menggunakan sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan konsistensi dalam proses penilaian prestasi kerja. Kemudian adalah sistem peringkat atau ranking system. Sistem peringkat ini merupakan perbandingan karyawan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, misalkan total pendapatan ataupun kemampuan manajemen. Sistem ini mempunyai kejadian yang negatif atau buruk untuk dilakukan karena keburukan lebih besar dari keuntungannya kalau dilakukan. Karena hal ini itu karyawan dapat mengintimidasi karyawan lain untuk mendapatkan prestasi yang tinggi. Jadi sistem ini itu buruk apabila dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian sistem berdasarkan tujuan atau objek basic system. Berbeda dengan kedua sistem tadi, penilaian prestasi berdasarkan tujuan mengukur kinerja seseorang berdasarkan standar atau target yang dibutuhkan secara per orang. Kemudian kaitan teori dengan prakteknya di perusahaan PT Yasuni Abadi Utama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Karena sebelumnya saya pernah bekerja di sini, makanya saya mempresentasikan mengenai perusahaan. Jenis usahanya, PT Yasuni Abadi Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, pembuatan plastik. Produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan produk otomotif, motorcycle, elektronik, dan home appliance. Customer dari perusahaan ini yaitu perusahaan otomotif dan elektronik seperti AHM, Toyota, Sharp, dan Epson. Kemudian visi dari perusahaan menjadi solusi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk yang merupakan satu kesinambungan dari perusahaan lain. Dan kemudian misinya seperti itu. Kemudian ada penilaian prestasi kerja di PT Yasuni. Penilaian prestasi kerja di PT Yasuni diukur berdasarkan absensi, skill card, QC, plan customer. Absensi sendiri berdasarkan bagus tidaknya tingkat prestasi karyawan, tingkat absensi karyawan. Karena karyawan yang mahir akan menyebabkan kerugian perusahaan karena melakukan pengeluaran yang percuma. Kemudian skill card itu merupakan
skill karyawan untuk mengetahui produk-produk yang ada di dalam perusahaan. Karena semakin banyak skill dari karyawan tersebut, maka perusahaan akan lebih mudah dalam menciptakan barang oke. Kemudian Hold QC merupakan product adjustment engine dari QC di mesin yang kemudian dialihkan ke produksi, karena adjustment engine dari mesin itu bisa diperbaiki kembali di bagian liwak. Namun hal ini dapat memakan waktu lama apabila dikerjakan barang engine dan mesin. Kemudian ada claim customer, itu merupakan produk yang diberikan kami kepada mereka. Seperti kotoran pun mereka akan mengklaimnya. Karena itu kami berusaha untuk mendapatkan kualitas yang baik agar mereka puas. Kemudian tujuan diadakannya penilaian prestasi kerja bagi perusahaan, yang pertama mengantisipasi adanya keluhan pelanggan kembali, kedua pendisiplinan terhadap karyawan yang mangkir, ketiga meningkatkan kinerja karyawan, yang keempat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Di sini sangat berpengaruh baik bagi perusahaan jika prestasi kerja dilakukan, karena prestasi kerja ini mampu membantu perusahaan dalam melakukan perbaikan. Kemudian manfaat penilaian prestasi kerja bagi perusahaan: mengurangi pengeluaran perusahaan berasal dari absensi karyawan yang makin maupun tidak, kemudian berasal dari produk yang dihasilkan karyawan. Solusi yang diberikan apabila ada karyawan yang melakukan produk NG, maka karyawan tersebut akan di-training kembali pada produk yang dia engine-kan. Kemudian karyawan tersebut akan dapat menciptakan barang lebih baik. Kedua, perusahaan dapat melakukan perbaikan secara terperinci. Dalam hal ini, perbaikan dimaksud adalah hasil dari prestasi kerja karyawan yang kurang baik. Perusahaan akan melihat inti akarnya dari mana masalah-masalah tersebut, jadi kemudian perusahaan dapat melakukan perbaikan. Ketiga, mendapatkan kinerja yang baik dari karyawan akibat dari perbaikan kinerja dari karyawan. Di sini ada data klaim customer Epson bulan Agustus 2019. Ini merupakan data keluhan pelanggan mengenai cacatnya produk yang kami berikan kepada mereka, karena kotor sedikit pun mereka tidak mampu menerimanya. Jadi ini merupakan data-data. Teori mengenai sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dari strategi menentukan kompensasi yang diterima oleh pekerja. Upah menurut undang-undang sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan Bab 1 Pasal 1 Ayat 30. Dan menurut Imam Supomo, komponen-komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan pokok, dan tunjangan tidak tetap. Jenis sistem upah ada 3: pay for job, pay for time, dan pay for person. Pay for job itu upah yang dibayarkan berdasarkan job desk. Kalau pay for time, sistem upah yang diberikan berdasarkan masa kerja karyawan, sedangkan pay for person berdasarkan performa kerja karyawan. Kemudian kaitan teori sistem upah dengan prakteknya. Yang pertama, jenis upah. Upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan berdasarkan 3 jenis upah tersebut. Yang job desk karyawan biasanya diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan, karena operator hanya biasa melakukan upah biasa. Kemudian lama waktu karyawan bekerja ini berdasarkan magang dan kontrak, karena perusahaan kami menerapkan sistem tersebut. Kemudian berdasarkan performa karyawan tersebut. Sistem upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan meliputi gaji pokok sesuai UMK Bekasi serta tunjangan-tunjangan yang lainnya. Kemudian waktu pemberian upah, perusahaan memberikan upah berupa gaji pokok setiap kali dalam sebulan, sedangkan pemberian upah lembur setiap kali 2 bulan. Kesimpulan, penilaian prestasi kerja sangat penting untuk diterapkan di lingkungan perusahaan, karena penilaian prestasi kerja dapat membantu perusahaan agar lebih mudah dan melakukan perbaikan dan menjadikan perusahaan menjadi lebih baik.
Hubungan antara teori mengenai prestasi kerja dan pengupahan sangat berkaitan, terutama mengenai upah, sebab pengupahan dilakukan berdasarkan aturan pemerintah yang telah dijelaskan tadi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan mungkin berkenan di hati para pendengar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.